Mana sih jam segini pada belum sampai ya? Nanti telat aja pada. Halo, lu pada di mana? Lama banget, udah pada mau jalan nih. Iya, bentar, tunggu sebentar nih, kita lagi jalan kok, tunggu bentar, Nay. Sebentar Nay, sebentar. Ah, lama lu. Iya, udah nanti gue tungguin. Buruan makanya. Kemana ya mereka ya? Udah jam 7 nih. Nah, itu dia mereka. Ayo buruan sini, woy. Untuk acaranya sendiri, Museum Pabrik Gula Colomadu ini dibangun pada tahun 1861. Event-event tuh biasanya banyak di sini. Di balik kemegahan yang tersisa dari bangunan ini, namun tersembunyi kisah yang panjang dan juga menarik dari sebuah pabrik gula yang berdiri kokoh selama lebih dari 1 abad. Selamat datang di pabrik gula di Colomadu. Pabrik gula Colomadu yang menjadi saksi bisu atas kejayaan industri gula di Nusantara ini dibangun di atas lahan seluas 6,4 hektar di Desa Kerambilan, Distrik Malang Jiwan, sebelah utara Kartasura pada tanggal 8 Desember 1861. Wilayah ini dipilih karena memiliki tanah yang subur dan irigasi perairan yang memadai. Kata Colomadu sendiri berarti gunung madu dan mengandung filosofi atau pengharapan sang pelopor agar hasil panennya melimpah selayaknya gunung yang mampu menghidupi atau nguripi masyarakat wilayah Mangkunegara. Pendirian pabrik ini diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IV. Ide dari pendirian pabrik ini lahir setelah Mangkunegara IV melihat kenyataan bahwa kehidupan keluarga bangsawan Praja Mangkunegaraan saat itu tergantung dari hasil penyewaan tanah kepada pengusaha asing. Mangkunegara IV menilai model persewaan ini kurang menguntungkan bagi Praja Kadipaten Mangkunegaraan dan hanya menguntungkan pihak kolonial Belanda. Situasi ini kemudian mendorong Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV tergerak untuk mendapat memiliki pabrik gula secara pribadi. Pembangunannya menghabiskan biaya sebesar 400.000 florin yang dipinjam dari pengusaha Semarang yang bernama B. Biauchan. Proses pembangunan ini dikawal oleh arsitek Belanda yang bernama R. Kampf. Tahun 1862, pabrik gula Colomadu selesai dibangun dan langsung beroperasi. Sesuai dengan harapan yang ada di dalam namanya, warisan Mangkunegara IV ini pernah menghidupi rakyat Surakarta dan termasyhur sampai ke berbagai penjuru dunia. Di tahun 1863, hasil giling tebu melimpah hingga menghasilkan 3.700 kuintal gula. Pemasaran industri gula dilakukan secara profesional melalui perantara firma Cores de Vries. Gula dijual senilai 32 florin per kuintalnya, dijual ke Singapura seharga 42 florin per kuintalnya, dan dijual ke Banda Neira seharga 57 florin per kuintalnya. Pendapatan dari penjualan gula pertama ini mampu untuk menutupi seluruh pengeluaran kerajaan. Keberhasilan ini mendorong Mangkunegara IV untuk mendirikan pabrik gula kedua, yaitu PG Tasikmadu. Ketika memasuki tahun 1920-an, industri perkebunan terutama gula memasuki masa kejayaannya. Setiap tahun, ekspor gula dari Hindia Belanda ke penjuru dunia terus meningkat. Bahkan, Hindia Belanda pernah menjadi eksportir gula terbanyak nomor 2 di dunia setelah Kuba pada medio tahun 1930-an. Jumlah produksi pabrik gula Colomadu yang mencapai 171.327,9 kuintal pada tahun tersebut tentu juga memberikan sumbangan bagi masa keemasan ini.
produksi pabrik gula Colomadu mulai menurun setelah mengalami masa kejayaannya. Setelah Indonesia merdeka, bersamaan dengan penghapusan pemerintahan suap Raja Mangkunegaran, aset pabrik gula Colomadu diambil alih oleh pemerintah. Pengelolaan pabrik gula Colomadu diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia. Lantaran sulit memenuhi kebutuhan tebu sebagai bahan baku, pada tahun 1997, pabrik gula Colomadu mengalami masa giling terakhirnya. Pada tahun 1998, pabrik gula Colomadu resmi berhenti beroperasi karena kurangnya suplai tebu, alih fungsi lahan, dan krisis ekonomi. Usaha revitalisasi pabrik gula Colomadu oleh konsorsium BUMN menjadi prasarana publik dimulai pada tahun 2016. Bangsa kita memiliki sejarah yang cukup panjang sehingga banyak tempat bersejarah di tanah ini yang menarik untuk dikunjungi dan juga ditelusuri lebih mendalam. Jadi jangan lelah untuk mengulik sejarah negeri ini. Seperti kata-kata Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangunan bersejarah yang satu ini dikenal dengan nama Gedung Juang 45 yang terletak di Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Gedung Juang 45 didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1876 dan selesai dibangun pada tahun 1880. Bangunan ini memiliki kisah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Bukti yang ditinggalkan salah satunya berada di dalam kompleks Gedung Juang 45, yakni terdapat sebuah monumen bernama Monumen Laskar Putri Surakarta yang dibangun untuk mengenang peran dan keikutsertaan kaum wanita dalam perjuangan pada serangan 4 hari di tanggal 7 sampai 11 Agustus 1949. Mengutip dari solopos.com, Ketua Dewan Harian Cabang DHC 45 Solo Sujinto menjelaskan bahwa salah satu anggota dari Laskar Putri tersebut adalah Ibu Tin Soeharto. Laskar Putri Surakarta ini dibentuk pada 11 Oktober 1945 yang memiliki tugas untuk menjalankan latihan kemiliteran, memasak di dapur umum untuk para pejuang, dan membantu tenaga kesehatan di pos PMI. Saat ini, Gedung Juang 45 telah dimiliki dan dikelola oleh Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan PT Andalan Solo Baru, serta telah terdaftar sebagai bangunan cagar budaya di Kota Solo. Namun, dalam perkembangan sejarahnya, sebelum menjadi bangunan cagar budaya seperti sekarang, Gedung Juang 45 memiliki fungsi yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Meskipun begitu, gedung ini tidak luput dari perjalanan cerita bersejarah dan juga sebagai saksi bisu selama perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Perkembangan sejumlah fungsi dari gedung tersebut dapat disimak bersama-sama sebagai berikut ini. Tahun 1876 sampai 1880. Pada masa pembangunan, Gedung Juang dibangun pada tahun 1876 dan masa pembangunannya selesai pada tahun 1880 oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1880 sampai 1942, pada masa penjajahan Belanda, mulainya gedung ini dibangun dengan tujuan sebagai fasilitas pelayanan bagi tentara Belanda dan diberi nama Kantiestraat yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan kantin. Kantin ini memiliki fungsi sebagai kantin utama yang diperuntukkan khusus bagi tentara Belanda yang memiliki pangkat tinggi. Selain itu, letak dari gedung ini yang berdekatan dengan Benteng Vastenburg menjadikan gedung ini juga difungsikan sebagai klinik untuk para tentara Belanda pada masa itu. Seiring berkembangnya, gedung tersebut kemudian dijadikan sebagai asrama militer yang digunakan oleh para tentara Belanda. Hal ini dikarenakan pada awal abad ke-20, Benteng Vastenburg tidak lagi mampu menampung para tentara Belanda. Tahun 1942 sampai 1945, pada masa penjajahan Jepang, Gedung Juang pada masa pendudukan Jepang sempat dikuasai oleh pasukan Nippon yang dikenal dengan sebutan Senkokan. Pasukan Jepang yang menyebut dirinya sebagai Senkokan menggunakan Gedung Juang sebagai markas dan barak militer. Namun, dalam waktu 3 tahun saja, gedung tersebut berhasil direbut oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia saat itu yang tergabung dalam resimen-resimen. Dari peristiwa itu yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Brigif 6 dengan nama Resimen 26 pada masa Perang Kemerdekaan.
tahun 1945 pada masa kemerdekaan. Setelah Gedung Juang berhasil diambil alih pada masa kemerdekaan, mulanya Gedung Juang digunakan sebagai kegiatan kemanusiaan yang kemudian dimanfaatkan sebagai panti asuhan bagi anak-anak korban perang. Pada tahun 1945 hingga 1949 dimanfaatkan sebagai fasilitas pendidikan. Berdasarkan catatan sejarahnya, daftar penyelenggara pendidikan yang pernah menggunakan bangunan ini adalah SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama, SMPN 3 dan juga SMPN 5. Tahun 1949 sampai 1980 dimanfaatkan sebagai markas militer dan pusat Brigade Infanteri 6. Gedung Juang tersebut digunakan sebagai markas militer Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sejak tahun 1949. Pada perkembangannya antara tahun 1970 hingga 1980-an, Gedung Juang ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigif atau Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrat untuk wilayah Karesidenan Surakarta. Tahun 1980 sampai 2019 dimanfaatkan sebagai Gedung Dewan Harian Cabang atau DHC Solo. Setelah Brigif 6 yang kemudian pindah ke Palur, pada tahun 1980-an, Gedung Juang digunakan sebagai kantor pengurus DHC 45. Badan Penggerak Pembudayaan Jiwa Semangat dan Nilai-Nilai Kejuangan 45 Kota Surakarta atau yang biasa disebut Gedung DHC 45 Kota Surakarta. DHC 45 merupakan salah satu perkumpulan yang dibentuk secara resmi dan diakui oleh pemerintah dari para veteran Perang Kemerdekaan Indonesia untuk menghimpun semua pensiunan atau veteran perang yang ada dan tinggal di wilayah Surakarta. Tahun 2019 hingga kini, secara resmi difungsikan sebagai salah satu destinasi wisata. Selain itu, Gedung Juang juga sudah terdaftar sebagai bangunan cagar budaya, sehingga akan terus dijaga kelestariannya di bawah Kementerian Pertahanan.